7 langkah sukses jika Anda ingin berhasil di AFC. Yang pertama adalah miliki impian yang kuat. Karena tanpa impian, kita tidak akan bisa berhasil dan maju di bisnis AFC. Dikarenakan kita di sini tidak memiliki bos yang akan selalu menyuruh-nyuruh kita, tapi impian yang kuat ini yang akan membuat kita akan terus maju dan terus bergerak. Print, tempel, dan lihat serta doakan setiap hari apa impian Bapak Ibu semua. Kemudian perkatakan, afirmasikan setiap hari pasti akan tercapai. Semakin kuat impian tersebut hingga menyentuh emosi kita, maka kita akan lebih cepat untuk berhasil. Kerjakan bisnis AFC untuk siapa? Orang yang Anda sayangi dan bukan untuk apa. Itu akan sangat kuat dan powerful. Karena kalau kita mengerjakan bisnis ini dengan impian, contoh misalnya untuk menaikkan haji orang tua, lalu untuk menyekolahkan anak, lalu untuk membayar hutang-hutang, lalu untuk membahagiakan keluarga, membelikan rumah, mobil untuk orang yang kita sayangi, itu akan jauh lebih powerful. Karena impian itu seperti obat bius. Ketika kita ditolak, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kesulitan di dalam proses kita mencapai kesuksesan, maka ketika impian tersebut kuat, terutama kalau kita mengerjakan bisnis ini untuk seseorang yang kita kasih, maka setiap penolakan, setiap tantangan, setiap halangan apapun tidak akan terasa sakit. Karena impian kita bisa menjadi, dalam tanda kutip, menjadi seperti obat bius. Nah, yang kedua, buat 100 daftar nama. Nah, kebanyakan kadang-kadang kita kurang serius atau menyepelekan untuk daftar nama ini. Kadang-kadang hanya diingat-ingat saja, hanya lihat di phone book saja ya. Daftar nama ini harus kita catat di buku yang khusus. Ya, dengan daftar nama kita tidak akan bingung yang akan kita prospek siapa, kemudian kita buat janji ketemu sama siapa, itu bisa kita monitor juga. Nah, daftar nama ini biasa kita tulis saja namanya siapa, alamatnya atau nomor handphonenya berapa, lalu backgroundnya itu apa. Apakah ibu rumah tangga, pengusaha, karyawan, dan berbagai macam latar belakang ya. Kita kelompok-kelompokkan sehingga lebih mudah ketika kita mau temui, kita bisa persiapkan apa yang harus kita katakan. Karena setiap background orang berbeda, maka pendekatan kita juga berbeda. Yang ketiga adalah bikin janji ketemu. Nah, untuk membuat janji ketemu ya teman-teman semua, itu tidak perlu kita jelaskan secara detail dulu. Ya, jadi kalau menurut pengalaman saya biasanya langsung ngomong, yuk ketemu yuk. Saya ada bisnis bagus nih. Kebetulan saya datangkan produk import dari Jepang. Saya mau ajak kerjasama. Nah, cukup itu aja. Tidak usah sebutkan barangnya apa, produknya apa, kemudian perusahaan terlalu detail, apalagi menyebutkan MLM, farmasi, dan macam-macam, tidak usah teman-teman. Ya, tips saya untuk membuat janji ketemu itu hanya cukup sebutkan yang singkat saja dan tidak usah terlalu jelas. Yang penting dia mau melegakan waktu, tempatnya di mana bisa kita atur untuk kita bisa jelaskan tentang bisnis di AFC dan produk-produknya secara lengkap. Minta waktu kepada dia untuk ketemu ya. Dan cara itu adalah cara yang terbaik ya. Jangan coba menjelaskan apa-apa dulu. Nah, jika teman-teman semua, Bapak Ibu, belum bisa menjelaskan, jangan lupa sebelum Bapak Ibu ngajak janji ketemu, ajaklah leader Anda. Ya, karena kalau tanpa diidentifikasi dulu, maka calon prospek akan bingung. Ini saya ketemu sama siapa? Nah, perlu sekali mengidentifikasi leader atau orang yang Anda ajak untuk ketemukan dengan calon prospek. Supaya apa? Supaya calon prospek tersebut akan lebih menerima. Contoh,
kamu tak ajak yuk ketemu sama seseorang ahlinya ya, yang datangkan barang impor dari Jepang. Nah, beliau orang yang sudah sukses dan sudah punya income puluhan bahkan ratusan. Nah, kamu akan tak temukan sama dia karena ini orang yang luar biasa, ini orang yang hebat. Nah, kamu legakan waktu, kamu dengerin ya, fokus dengerin karena ini orang penting. Karena waktunya beliau itu sibuk banget dan untuk ketemu saja itu butuh waktu buat janji dan tidak mudah. Karena ini orangnya super sibuk dan memang hebat. Nah, yang keempat adalah belajar presentasi. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa selamanya bergantung dengan leader kita. Kita tidak bisa setiap waktu ditemani oleh leader kita harus belajar untuk presentasi sendiri. Nah, presentasi yang bagus bukan menjelaskan detail atau lengkap mengenai produknya. Karena kalau produk cukup brosur aja dibacain selesai, ya. Karena manfaatnya ada di YouTube dan di Google dan semuanya lebih mudah dan gampang. Karena lewat brosur kita bisa sampaikan produk. Nah, yang lebih penting adalah kita ketemu dengan orang atau kita presentasi secara singkat. Ya, tidak usah secara detail karena secara detail itu nanti di pertemuan. Nah, yang penting adalah ceritakan kenapa kita join di AFC. Apa yang membuat kita tertarik gabung di AFC? Mungkin karena produknya, mungkin karena bisnisnya, atau komunitasnya, atau leadernya, atau apa saja bisa. Ceritakan kenapa kita join di AFC dan kita mau mengerjakan bisnis ini. Ceritakan apa impian kita, kenapa kita ajak dia jadi partner usaha kita, kenapa kita pilih dia untuk join bergabung dengan kita, dan ceritakan kenapa AFC ini menjadi solusi untuk setiap kebutuhan atau permasalahan entah di kesehatan maupun di keuangan. Karena waktu kita prospek, yang terpenting adalah menggali atau mengidentifikasi permasalahannya dia. Ya. Nah, kalau tidak bisa kita temukan yang menjadi masalah dia apa, kendalanya dia apa yang dia butuhkan saat ini, kita akan sangat susah untuk bisa memberikan solusi. Karena bisnis itu ketika ada permasalahan, kita kasih solusi, maka bisa closing. Tanpa kita bisa menemukan dulu yang menjadi masalahnya dia apa, kebutuhannya dia apa, entah kebutuhan di produk atau di bisnis, nah akan sangat sulit untuk bisa closing ya. Karena kita harus bisa menggali dulu ya, fact finding ya. Dan itu yang kita kerjakan ketika kita ketemu sama dengan prospek. Nah, salah satu tipsnya jika kita ketemu dengan seseorang atau prospek ya, kita harus dengarkan dulu apa kendala yang lagi dihadapi sekarang. Sebelum kita tahu kendala apa yang lagi dihadapi, entah itu mungkin keluarganya ada yang sakit, ya kan, mungkin ada dia sendiri mengalami sakit, ya kita jangan ngomong tentang AFC dulu. Jadi harus identifikasi masalah apa yang dihadapi. Itu penting banget ya. Jadi ketika dia sudah ngomong atau istilahnya sudah curhat lah ya, yang menjadi kendalanya itu apa, ketika ada yang kendala sakit ya kita ceritain banyak ke arah produk. Tapi kalau dia lagi kendala di keuangan, butuh bisnis, butuh usaha ya, keuangan lagi seret. Nah, kita masuknya itu ke bisnisnya. Jadi tergantung dengan prospek yang kita temuin, entah dia butuh produknya atau bisnisnya. Ya, kita harus identifikasi dulu nih teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya. Gimana kondisi bapakmu, kondisi ibumu gimana, kondisi keluargamu gimana, sehat semua? Ada yang kendala sakit nggak? Ada yang punya sakit mungkin orang tuanya apa? Atau kalau sehat semua, ya kita tanya bagaimana usahamu, bagaimana pekerjaanmu, gimana kerjamu selama ini, kamu sudah bekerja berapa tahun, dan hasilmu
apa, sudah bisa memiliki aset apa, sudah punya rumah sendiri belum, mobil sendiri belum, sudah menjalankan ibadah umroh belum, sudah mewujudkan impianmu belum. Nah, itu yang kita tanyakan. Ketika dia sudah cerita yang menjadi impiannya dia dan menjadi kendalanya dia, kita akan sangat mudah masuk AFC ini untuk menjadi jembatan sebagai solusi buat menjawab kebutuhannya dia. Nah, itu saran saya, teman-teman ya. Dan itu sangat efektif sekali. Jadi bukan kita yang banyak ngomong, tapi kita yang harus mengidentifikasi atau mencari masalah apa yang dihadapi oleh prospek tersebut. Sebelum kita tahu apa yang menjadi impiannya, kebutuhannya apa, saya usulkan jangan cerita tentang AFC dulu. Supaya pas, supaya masuknya lebih mudah, supaya lebih mengena. Karena kalau orang sakit kita tawarin bisnis juga nggak bisa, karena orang sakit ya butuhnya cepat sembuh. Demikian juga kalau orang sehat kita tawarin produk kesehatan ya nggak masuk juga, nggak bisa, karena dia nggak butuh. Apalagi kalau nominalnya besar, ya. Nah, kita harus tahu dulu, baru kita bisa arahkan kemana arah pembicaraan ketika kita prospek, ya. Cukup itu aja sih. Lalu ajak ketemu dengan leader, lalu juga ajak ke pertemuan di AFC. Ya, yang luar kota arahkan via online lewat Zoom, ya, dari perusahaan kantor selalu ada setiap Rabu malam jam 7. Ya, itu untuk presentasi produk dan marketing plan. Ya, atau ajak ke pertemuan offline di kota-kota teman-teman yang terdekat, ya, karena kalau lewat offline memang tingkat rate closing-nya lebih tinggi, ya. Tapi kalau tidak terjangkau, ya mau bagaimana lewat online dulu, ya, atau bisa janjian ketemu di Zoom, Google Meet, atau gunakan teknologi untuk bisa ketemu dengan calon prospek tersebut. Nah, yang kelima adalah follow up, ya teman-teman, karena 80% closing itu dari follow up, tidak dari ketemu satu kali kita tawari langsung closing, itu jarang sekali ya, kecuali dia memang lagi sakit, sudah menyerah dan dia pengen cepat sembuh dan dia ada duit. Nah, itu bisa langsung membeli. Tapi kalau enggak, biasanya butuh waktu untuk follow up. Nah, follow up ini kita harus lakukan 3 kali 24 jam, ya, atau maksimal 3 hari setelah dia mengikuti presentasi, mengikuti penjelasan secara online maupun offline. Kita harus follow up. Nah, ketika kita follow up, itu apa yang ditanyakan? Gimana dengan penjelasannya? Ada yang ditanyakan lagi, mana yang belum jelas, mana yang menjadi kendalanya dia, dan dia butuh apa? Atau dia belum memahaminya yang bagian mana? Sehingga kita bisa kasih penjelasan lebih lengkap dan detail. Karena di follow up tersebut kita bisa mengetahui yang namanya objection atau keberatan-keberatan dari calon prospek. Karena banyak sekali keberatannya dia, pikiran-pikiran yang masih menutupi tembok pikirannya dia itu, entah keraguan terhadap perusahaan, keraguan terhadap produk, keraguan terhadap bisnis, dan mungkin legalitas dan macam-macam. Kita harus tahu dulu. Nah, itulah fungsi follow up. Kita yang penting harus tahu yang menjadi keberatannya dia apa. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya skill handling objection atau mengatasi keberatan. Entah keberatan di alasan karena harga mahal atau perusahaannya mungkin belum jelas atau gimana. Nah, kita harus tahu dulu yang menjadi kendalanya di apa, keberatannya di mana, baru kita bisa jawab. Ya, teman-teman. Jadi wajib harus follow up. 80% closing dari follow up, ya. Kalau dia masih belum mantap, ajak ke pertemuan berikutnya. Lalu bisa juga undang ke grup edukasi yang terbuka untuk umum untuk dia pelajari lagi. Itu kalau dia mau dan memang ingin, ya, karena namanya pecah telur atau closing itu ada waktunya, teman-teman. Ada yang langsung closing, ada yang butuh 2 hari, 3 hari, seminggu, ya, bahkan kadang ada yang 1 tahun, 2 tahun baru memutuskan untuk join. Nah, semua punya waktunya sendiri.
Jadi ya harus wajib bersabar dan terus follow up ya, tapi tidak usah terlalu mengejar-ngejar. Saran saya seperti itu. Nanti orangnya akan menjauhi kita ya. Jadi kita tidak usah mengejar-ngejar, kita tidak usah terlalu nge-push ya. Kita hanya bertanya mengenai kendalanya dia ya. Karena untuk closing kan kadang-kadang dia butuh waktu berpikir, butuh waktu untuk menyiapkan dananya dan macam-macam banyak hal ya. Bina relasi dengan dia, keep in touch, berikan motivasi, edukasi ya, dan informasi. Udah cukup itu aja. Tidak usah terlalu nge-push, tidak usah terlalu ngejar-ngejar. Nah, yang keenam adalah jadilah pemakai produk. Nah, ini penting sekali teman-teman, bagaimana kita bisa meyakinkan orang jika kita belum minum atau pakai produknya dulu. Gimana kita bisa bercerita? Ya minimal kalau ditanyain rasanya seperti apa sih? Ya jadi kita tidak salah jawab atau malah kita ragu, kan repot ya. Sehatkan diri kita sendiri, kita minum produknya walaupun mungkin tidak harus full habis satu box ya, mungkin beberapa saset, tapi minimal kita tahu rasanya. Kita bisa cerita kalau kita sudah minum produknya, dan yang paling efektif adalah minum produk di depannya dia. Itu paling powerful. Dengan kita minum produknya di depannya dia, kita sobek, kita buka sasetnya, kita minum di depannya dia, itu sangat powerful. Ya, bagaimana kita bisa menceritakan sesuatu yang kita belum alami dulu. Nah, ya, seperti itu teman-teman. Jadi itu penting sekali ya untuk kita pakai produknya terlebih dahulu. Nah, yang ketujuh adalah gunakan alat bantu. Ya, teman-teman. Nah, ini penting juga. Jika kita dalam prospek, kita harus punya alat bantu. Contoh seperti brosur, kartu nama, flip chart, itu juga penting ya. Kemudian video-video atau foto-foto testimoni. Nah, yang perlu kita tunjukkan adalah testimoni-testimoni ya. Karena semakin banyak kita bisa membuktikan khasiat dari produk maupun hasil dari orang-orang yang sudah berhasil ya, dengan berbagai latar belakang ya. Jika orangnya butuh produk, maka kita testimoninya mengenai produk orang yang sudah minum. Kita bisa cari semuanya teman-teman langsung lewat di Google, YouTube, TikTok, dan macam-macam ya. Jadi pergunakan media ini untuk mencari testimoni. Diketik aja testimoni Subarasi sakitnya apa ya, testimoni Usus sakitnya apa. Nah, itu bisa cari semua di Google, YouTube, atau TikTok ya. Gunakan alat bantu itu ya. Terus kalau orang yang butuh di bisnisnya, maka kita carikan testimoni orang-orang yang sudah berhasil di Google maupun di YouTube atau di TikTok. Banyak, tinggal diketik ya, orang-orang yang sukses di AFC. Nah, nanti keluar semua ya. Ada yang dari background sopir taksi, sudah punya income 100 juta per bulan di AFC. Ada yang backgroundnya mantan guru, ya punya puluhan juta. Ada yang backgroundnya dari petani di Sidikalang. Ada juga profesi tukang pijit di Boyolali, sekarang sudah berhasil dan dapat puluhan juta. Banyak sekali ya. Teman-teman gunakan alat bantu ini untuk bisa menunjukkan testimoni-testimoni entah dari khasiat produk ataupun dari sisi bisnisnya. Tergantung dari orang yang kita temuin. Sekali lagi ya teman-teman ya. Dan itu sangat powerful. Semakin banyak kita bisa membuktikan manfaat produk atau testimoni bisnis, maka trust atau kepercayaan dari orang tersebut akan semakin naik. Kuncinya itu aja. Semakin banyak kita bisa memberikan bukti, semakin tinggi pula kepercayaan dari calon prospek tersebut. Nah, setelah kita lakukan 7 langkah di atas, jangan lupa teman-teman ada yang namanya hukum lempar dadu. Jika kita mau mendapatkan angka 6, maka kita harus melempar dadu sebanyak-banyaknya sampai kita dapat angka 6. Betul? Jika kita mau closing, maka kita harus prospek sebanyak-banyaknya. Minimal kita temuin 2 orang baru per hari yang kita identifikasi masalahnya, kemudian kita berikan solusinya ke AFC,
kita temukan ke leader kita ajak ke pertemuan, nah pasti akan ketemu closingnya. Ya, jadi semakin banyak kita prospek, semakin banyak kita presentasi, ya semakin besar pula yang namanya kita bisa dapat closing. Penolakan adalah kesuksesan tertunda. Jadi teman-teman, resiko kita di bisnis ini cuma ditolak saja. Semakin banyak ditolak, maka semakin dekat pula kita dengan kesuksesan yang akan kita capai. Jadi, bagi teman-teman, jangan mudah menyerah, jangan mudah down ketika kita ditolak. Tidak ada yang namanya penolakan. Yang ada hanya penundaan saja. Karena suatu saat orang yang sudah kita temuin, orang yang sudah kita presentasi, ketika dia suatu saat menghadapi masalah entah di kesehatan maupun bisnisnya dia akan cari kita. Percaya saya teman-teman. Dan itu banyak terjadi dan saya alami. Ya, ada yang setelah 1 tahun baru nyari saya untuk join, ada yang 2 tahun baru nyari saya untuk join ya. Semua ada waktunya, tidak bisa langsung. Nah, itu penting teman-teman ya. Jadi ketika kita di awal upgrade diri kita dulu, pelajari AFC dulu, ya tahu langkah-langkahnya apa, baru kita mulai untuk prospek dan presentasi. Ya saya usulkan di awal-awal sih kalau bisa, ketika kita jelasin ya kita bisa ajak leader. Tapi kalau belum atau tidak bisa bareng-bareng dengan leader kita, lebih baik identifikasi masalahnya dulu. Lalu berikan solusi di AFC, bikin penasaran. Nah, ajak ketemu leader, ajak ketemu orang-orang yang sudah berhasil, kemudian ajak untuk ke pertemuan. Yaitu langkah-langkahnya ya. Jadi tetap untuk kita presentasi dan prospek setiap hari. Kerjakan apa yang sudah dilakukan oleh leader-leader Anda yang sudah berhasil. Amati, tiru, modifikasi, pakai gaya kita masing-masing, cara kita masing-masing. Karena tidak ada patokan yang paling betul atau patokan yang salah. Karena masing-masing orang punya pendekatan dan cara berbeda. Yang penting tahu polanya, tahu cara-caranya dulu, ya kita bisa kembangkan sesuai dengan karakter kita masing-masing. Oke? Salam konnichiwa.